Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang kalau mau main panahan atau main busur horsebow itu ngurus izinnya kemana gitu kan. Kemudian juga tentang kalau main horsebow itu atau main panahan kita gabungnya ke kemana, ke klub apa, ke komunitas apa, ke lembaga apa, ke organisasi apa seperti itu. Oke, kawan-kawan, pertama tentang izin bermain busur horsebow itu sendiri sebenarnya tidak ada ya, di mana bermain panahan itu sebenarnya legal di negara kita Indonesia. Yang mana undang-undang yang mengatur tentang penggunaan panahan pun mungkin hanya masuk kepada Undang-Undang Darurat Senjata Tajam, di mana dalam Undang-Undang Darurat Senjata Tajam itu sendiri yang diatur itu adalah penggunaan senjata tajam untuk hal-hal yang merugikan, hal-hal yang negatif seperti untuk mencederai orang, untuk membunuh, untuk melukai orang dan sebagainya. Selain daripada itu, penggunaan senjata tajam untuk kebutuhan olahraga, untuk kebutuhan rumah tangga dan perkebunan, untuk kebutuhan hobi, untuk kebutuhan permainan, untuk kebutuhan prestasi, itu boleh, itu sah-sah saja. Nah, tergantung daripada niat kita lagi. Kalau saya yang bermain untuk hobi, untuk permainan, untuk olahraga, untuk prestasi, ya saya tidak merasa ada yang salah gitu, karena memang tidak melanggar hukum sama sekali. Itu yang pertama harus kita pahami. Kecuali nih kawan-kawan ada niat untuk menggunakan busur dan anak panah sebagai dalam aktivitas yang melanggar hukum, itu baru masuk ke dalam Undang-Undang Darurat Senjata Tajam penggunaan busur panah. Seperti itu kurang lebih dasarnya. Jadi bermain panah itu tidak melanggar hukum selagi dalam konteks permainan, olahraga, hobi, prestasi, dan sebagainya. Itu tidak melanggar hukum di negara kita. Itu yang pertama. Atau berikutnya adalah kalau tetap ingin merasa lebih aman, lebih nyaman lah bermain, ke klub apa atau komunitas apa atau ke organisasi apa kita bergabung, kan seperti itu. Panahan itu sendiri teman-teman, khususnya busur horsebow atau busur asiatik, itu mungkin baru ya di Indonesia, mungkin belum sampai 10 tahun lah perkembangannya, sehingga ada berbagai macam kelompok, klub, komunitas, perkumpulan atau organisasi yang membawahi, yang mana komunitas kelompok ini berbadan hukum ya, semua legal semuanya, baik di bawah organisasi pemerintah, lembaga pemerintah, ataupun memiliki SK Kemenkumhamnya sendiri. Oke, kita urut beberapa kelompok atau organisasi di mana kita bisa cek di tempat kita ada nggak, dan bisa nggak kita gabung ke sana. Oke, yang pertama itu ada namanya KPBI, Komunitas Panahan Berkuda Indonesia, atau disebut dengan POPBI, Perkumpulan Olahraga Panahan Berkuda Indonesia, atau dalam kancah internasional dikenal dengan IHASA, Indonesian Horseback Archery Sport Association. KPBI ini secara organisasi, secara komunitas sudah memiliki SK Kemenkumham ya. Jadi mereka legal, memiliki SK Kemenkumham, kemudian juga mereka di bawah KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Ini di bawah lembaga yang pemerintah gitu loh. Kemudian KPBI ini juga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan panahan tradisional, memposisikan panahan tradisional sebagai warisan tradisi dan budaya, kurang lebih seperti itu. Lalu bisa gak kita gabung ke KPBI? KPBI sendiri memang agak sedikit tidak terlalu open ya untuk penerimaan keanggotaan, karena mereka memang memfokuskan diri untuk event-event yang besar seperti skala internasional, sehingga mereka tidak sembarangan rekrut keanggotaan, karena ya mungkin mereka lebih memfokuskan untuk sedikit tapi berkualitas ketimbang banyak tapi nggak berkualitas, mungkin seperti itu kurang lebih. Yang pertama KPBI, dan kita tidak dengan segala visi misinya, kita doakan supaya berkembang juga. Berikutnya ada namanya Perdana atau Perkumpulan Pemanah Berkuda Indonesia, kalau saya nggak salah kepanjangannya. Perdana ini sendiri teman-teman juga memiliki SK Kemenkumham. Konsep dasar daripada Perdana ini adalah ini Perdana, jadi di bawahnya ada klub, komunitas gitu loh. Misalkan kita punya klub atau komunitas di kabupaten atau kota kita, itu kita bisa bergabung ke Perdana. Mungkin silakan hubungi bagian-bagian tertentulah di Perdana yang mengurusi klub-klub atau komunitas-komunitas di wilayah-wilayah Indonesia yang ingin bergabung atau merapat ke Perdana. Jadi kita harus punya klub atau komunitas boleh gabung ke Perdana. Perdana ini juga satu klub, satu perkumpulan yang memiliki legalitas badan hukum, memiliki SK Kemenkumham. Jadi sebuah klub atau sebuah komunitas yang berizin lah di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada Pordasi atau Perkumpulan Olahraga Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia.
Pordasi Perkumpulan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Oke, iya. Jadi Pordasi ini di bawah KONI sebenarnya menaungi olahraga berkuda dari sisi prestasi. Tapi setahun terakhir maka Pordasi ini membuka divisi baru, yaitu divisi Horseback Archery atau panahan berkuda. Jadi Pordasi juga membawahi olahraga panahan berkuda yang notabene menggunakan busur asiatik atau busur horsebow seperti ini. Nah, jadi tapi kalau untuk bergabung ke Pordasi divisi Horseback Archery, tapi itu tentu tidak semisal klub yang welcome untuk menerima keanggotaan ya. Dimana perdana tadi teman-teman, perdana juga merupakan banyak atlet-atlet perdana juga merupakan bagian daripada pengurus Pordasi divisi HBA itu sendiri. Nah, berikutnya ada namanya Perpatri, Persatuan Panah Tradisional Indonesia. Ini merupakan sebuah organisasi panahan di bawah KORMI, di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Perpatri ini di bawah KORMI, yang mana KORMI ini merupakan sebuah lembaga organisasi di bawah pemerintah. Jadi di bawahnya ada namanya Perpatri, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia, di mana Perpatri ini di dalamnya tidak hanya khusus kepada busur horsebow, tapi seluruh busur tradisional, baik di dalamnya busur jemparingan seperti yang di Jawa juga masuk ke dalam Perpatri. Jadi kalau teman-teman di kota kabupatennya ada KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, maka bolehlah untuk membuat Perpatri di sana kalau ada pegiat panahan tradisionalnya. Jadi mungkin bisalah hubungi kawan-kawan Perpatri yang lain di beberapa kota yang sudah ada. Di Pekanbaru itu ada Perpatri, di Bengkulu ada Perpatri. Silakan hubungi mereka bagaimana cara mendirikan Perpatri di tempat kita. Syaratnya harus ada KORMI terlebih dahulu, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Berikutnya ada namanya Vespati teman-teman, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Vespati ini sama dengan Perpatri, sama-sama di bawah KORMI, di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Mungkin hanya ada miskomunikasi ya, sehingga terbentuk dua keorganisasian lah, satu Perpatri, satu Vespati. Kada keduanya itu sebenarnya punya derajat yang posisi yang sama, hanya saja mungkin beda di nama saja. Jadi hubungan keduanya sangat baik, di event-event sering ketemu juga mungkin. Nah, jadi terserahlah teman-teman mau bikin Perpatri atau Vespati di tempatnya, itu sama saja, sama-sama di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah Perpani. Perpani sendiri sebenarnya sebuah lembaga organisasi panahan di bawah KONI yang menaungi atlet-atlet panahan profesional. Walaupun sebenarnya busur yang diperlombakan di bawah Perpani, yang dikelola di bawah Perpani itu hanya beberapa busur-busur modern, semisal recurve ILF, recurve standard bow, compound, dan terakhir barebow kalau nggak salah juga sudah masuk Perpani. Horsebow tidak masuk Perpani, hanya saja Perpani di beberapa kabupaten kota pengcap-pengcapnya membuka divisi untuk horsebow. Karena apa? Karena banyak pegiat-pegiat horsebow di daerah mereka, dan pengurus Perpani kadang juga tertarik untuk bermain horsebow. Jadi untuk mengurus legalitasnya mereka bikin divisi horsebow sendiri, walaupun tidak masuk dalam agenda Perpani itu secara resmi ya. Jadi teman-teman juga bisa merapat lah kalau ada Perpani di daerahnya. Bisalah merapat ke sana untuk diskusi, untuk komunikasi tentang pengembangan panahan khususnya busur horsebow ini. Beberapa kabupaten kota itu mereka welcome terhadap busur horsebow oleh pengurus-pengurus Perpani, karena mereka merasa busur ini unik, simple, tapi memiliki keunikan tersendiri lah dibanding busur-busur modern seperti itu. Jadi itu kurang lebih teman-teman organisasi atau kelembagaan yang sifatnya nasional ya, ini konteksnya nasional, yang sudah ada di mana-mana, yang memiliki legalitas di negara kita Indonesia. Yang pertama itu KPBI tadi, yang kedua ada Perdana, yang berikutnya ada Divisi 5 Horseback Archery Pordasi, berikutnya ada Perpatri, kemudian Vespati, kemudian ada Perpani. Ini diantara tempat-tempat di mana kawan-kawan kita pegiat busur horsebow biasanya merapat ke sana. Nah, biasanya merapat ke sana untuk mencari kenyamanan bermain dan legalitas secara hukum. Walaupun sebenarnya tanpa legalitas pun kita bermain legal sebenarnya, kan seperti itu. Berikutnya bisa teman-teman juga salah satu hal lain ya, kalau kita punya klub atau komunitas di tempat kita juga bisa membuat SK, meminta permohonan SK Kemenkumham untuk klub kita. Biar klub kita terdaftar gitu loh di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara legal. Itu mungkin bisa datang ke notaris dan sebagainya untuk kepengurusan. Nah, jadi kalau untuk klub, tapi untuk klub-klub yang levelnya sudah nasional, yang sudah ada di beberapa kabupaten kota, provinsi di Indonesia, di antaranya yang saya sebutkan tadi, silahkan merapat ke mana yang dikira-kira bisa masuk gitu lah. Kalau dikira bisa ke KPBI monggo, dikira bisa ke Perdana bisa,
Dikira bisa ke Perpatri, ayo. Hanya saja syaratnya kalau Perpatri harus ada Kormi di sana. Ke Vespati juga bisa, harus ada Kormi. Kemudian merapat ke divisi 5 horseback archery. Kalau ada link ke sana juga boleh. Kemudian teman-teman boleh juga merapat ke kawan-kawan pemanah perpani. Ya, jadi bisa merapat juga ke sana untuk mencari legalitas dalam bermain panahan untuk kenyamanan kita bersama. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.